Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Bi, menika enten panyuwunan saking Bapak Ardi Alngapaki supados mbetakaken syair ingkang dipun anggit piyambakipun ingkang samangke nyuwun panjenengan kersa medharaken menapa ingkang dados substansi saking syair menika mangke. Bismillah. Rikala jaman semono ruh iron duweni janji suci marang Ilahi dadi saksi ning alam iki baniyo ndang baniyo eling Gusti Allah Rabbul Izzati baniyo ndang baniyo janji suci tancapna ning jero ati uripe Allah ning jero ati marang Gusti ojo ngasih lali uripe Allah moho ngeliputi sedaya kahanan ing jagat iki jagating ati ojo dibatasi ingkar janji gawe susahing hati. Mangkatan nyuwun wedharipun supados saged dipun pahami lan nyuwun kisi-kisinipun mbok menawi wonten cara utawi ingkang ekspres ngoten super kilap kagem nuju wonten substansinipun syair menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hamduratin Rabbil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin husun jami' masayyihi ila muntahul wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa awladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan ila jami'i man tabi'ana wa jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sudah dikatakan dalam nas Allah bahwasanya selain Allah itu tidak akan pernah bisa menolongmu, tidak akan pernah bisa memberikan hidayah terhadapmu, tidak akan pernah bisa memberikan manfaat terhadapmu. Jangankan selain Allah itu golongan-golongan di bawah Rasul
Rasul pun sendiri tidak akan pernah bisa. Surat An-Nahl ayat 37. Intahris lamuno kuwi ngarepake sira Muhammad. Iki Allah yang dawuh, iki Allah. Ala hudahum, supaya mereka itu diberikan petunjuk. Jadi Rasulullah itu mengharapkan apabila kaum Muhammad mengharapkan terhadapku supaya mereka diberi petunjuk. Ya fa innallaha, maka sak temene Allah iku la yahdi, tidak akan pernah memberikan petunjuk terhadap siapa man ing wong yudhillu kang nyesatake sapa Allah ing man. Berarti nggak bisa ditolong. Tingkatan Rasul itu sendiri manakala memohon terhadap Allah, terhadap orang yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk. Siapa mereka? Ini Pak Bu yang menjadi uraian pelajaran kita pada malam hari ini. Siapa mereka? Buka di dalam beberapa tafsir secara muhakamah, siapa mereka, golongan yang mana. Siapakah yang disesatkan Allah dan dengan cara apa Allah menyesatkan mereka sehingga mereka tidak bisa sampai pada Allah. Macam-macam Allah kasih cara itu, macam-macam. Kadang-kadang mungguh menungso pandangan manusia dia tidak golongan orang yang tersesat, tapi sesungguhnya dia tersesat. Wa malahum lan ora ono ikut kedua mereka, yang dimaksud mereka itu adalah golongan yang disesatkan Allah. Apa min nasirin, pertolongan, nggak ada pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan yang paling penting dalam ayat ini, siapakah yang dimaksud mayudillu, orang yang disesatkan Allah? Apakah mereka yang tidak mengenal agama itu? Belum tentu. Apakah mereka yang setiap hari, setiap saat tentang masalah kebutuhan jasmani itu selalu kurang dan kurang? Belum tentu juga. Apakah mereka yang tidak mengerti tentang hukum syariat, ngertinya itu hanya sedikit-sedikit? Belum tentu. Apakah mereka yang tidak pernah mandi? Ini juga belum tentu. Udah. Ada 3 poin di sini. Allah menyesatkan mereka. Pertama, yahjubuhum bi amwalihim.
Allah menyesatkan ruhaniyahnya mereka itu dengan harta bendanya. Apa harta bendanya? Duniawiyahnya mewah, bisnisnya selalu lancar, pabriknya bentahun tambah, karyawannya bentahun tambah. Yahjubuhum bi amwalihim. Bahkan amwal ini bisa jabatan. Jabatannya gak kepala desa saja, sampai daerah bupati, kemudian wilayah provinsi, nasional, menteri atau presiden. Yahjubuhum bi amwalihim. Allah menyesatkan mereka dengan itu. Padahal Pak, sholatnya tekun, posonnya tekun. Ajak tersinggung loh ya, ajak tersinggung. Saya mengurai konteks ini. Allah menyesatkan si man itu bukan jasmani tapi rohani. Tidak tambah dekat pada Allah dengan amwalnya, harta bendanya, malah tambah jauh. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya takabur Pak dengan jabatannya, mendolimi anak buah. Estu semena-mena berbuat terhadap anak buah, apalagi anggaran-anggaran selalu dipermainkan. Hatinya tidak bisa tembus terhadap Sang Yang Tunggal di situ. Inilah golongan man yudillu, ya, golongan orang yang disesatkan Allah. Yang kaya dengan pabriknya, dolim pada karyawan, dolim. Intinya silakan karyawan bekerja, tetapi gajinya ya apa? Tak minit sekecil mungkin. Tidak mengikuti UMR. Mungkin ada perusahaan yang baru-baru ini, silakan Anda kerja sesuai dengan gaji yang sudah ketetapkan. Kalau tidak, silakan keluar lagi gitu. Ada itu. Memang Pak, sedikit banyaknya saya pernah jadi bos. Iya, bos itu apa? Jeragan loh. Jeragan itu ngene, gimana hasilku banyak, pengeluarannya dikit. Iku bos. Bagaimana innya itu lebih besar daripada outsnya, biar pabrikku bertambah. Pabrik beting, ya, bikin pabrik, ingin tambah karyawan, tambah. Jadi biar di sawang wong itu dilihat orang itu, wah, bisnisnya. Nah, dengan begitu Allah menyesatkan terhadap ruh itu, akhirnya ruh tidak bisa menemui Allah di situ. Tapi tidak selamanya orang yang mewah harta bendanya, jabatannya mesti tersesat ruhnya. Enggak loh Pak ya, enggak.
Enggak. Yes digerabak manai dewi-dewi. Gerabak. Aku duwe jabatan ini berlaku dolim pada anak buah apa ndak? Bermain anggaran apa ndak? Hatiku kolbin rohibin apa kolbin zahidin? Atiku kedunyan apa ndak? Iki lho basa Jawa ngomong. Manakala ruhaniyahmu itu tidak bisa tembus pada Allah di dalam amwal, mewahnya harta benda, disebabkan karena kau itu tidak mau menerima ajaran dinul haq, itu sing mesti terjadi. Wis titik. Intinya mereka itu gak mau, Pak. Dikasih solusi lewat ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, nggak mau. Tapi kalau diberikan satu amalan ajaran, kui bertambah tinggi jabatanmu, wow, sewenang Pak, sewenang. Tahu sewenang ya men? Kesenangan. Nek dijekno babakan tauhid ngantuk. Saya kira mendengarkan tiba ngantuk gak balik. Dilu gak berarti keturun. Mereka nggak mau. Dia mau memperlihatkan atas hartanya, atas jabatannya di muka banyak orang, membikinlah satu acara yang membackingi dia biar ada unsur wah di dalam hatinya mengharapkan hal itu. Nekakno Pak, kiai sing top markotop, kiai iku sak omong tok wis wetenge senep sing ngrungokno mergae kemekel. Ngerti kemekel? Jadi dia suka-sukanya itu bikin acara itu mengundang para penceramah yang bagaimana penceramah itu ngekelno. Ya apa ya ngekelno itu? Humoris ya. Hadi suka-suka. Karena memang sukanya di situ. Sukanya terus hatinya tamasya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kayak model kiai tasawuf gak payu. Belas gak payu. Paling bantri ya sak langgar. Tahu sak langgar ya. Wis. Tenang aja. Gak usah tersinggung. Jadi mereka itu cirinya menolak dengan ajaran dinul haq, menolak, nggak mau sekali tentang ilmu tasawuf, tauhid, ajaran Rasulullah, nggak mau Pak. Tapi kalau dengan ilmu yang malah justru membuat tambah besar usahanya, suka-suka Pak. Bahkan mohon maaf, saya punya keris, punya akik, punya wefik. Yang wefik utawi karomah itu tak jual terhadap mereka sak jeplake cangkemku, sak jeplake omongku. Sing penting nyatane itu tambah wah dituku berapapun oke. Estu Pak. Yo kok sampean saged ngomong, iya tahu ngalami. Tahu ngalami. Ngadepi orang-orang seperti itu udah Pak. Ya Allah. Belenger ya saya. Bahasa Indonesia belenger ya Bang. Bosan, wis.
terlalu sering ngadepi seperti itu, bahkan sering kebujuk aku dewe dibujuk itu, lurah-lurahan ya dibujuk itu, urusan jabatan wis dibujuk itu, dihapusi dak wis lah, wis sampai pegel pun. Yakjubuhum bi amwalihim, ada satu dua cara Allah menyesatkan si hambanya itu, ruhnya itu, bi ilmihim, dengan ilmunya. Ilmu semakin lama ditambah oleh Allah, ditambah. Ilmu tentang apapun Mbak ini. Tapi ruhaniyahnya itu tidak bisa menembus Allahnya di dalam ilmu. Akhirnya jatuhnya mengakui diriku yang berilmu. Berarti cara Allah menyesatkan ruhaniyah terhadap Allah bisa lewat seperti ilmu. Apalagi ilmu yang ada kaitannya dengan karomah utawa mukasyafah. Wis. Luar biasa. Susah Pak melepaskan diri dari hal itu, susah. Anda harus telanjang dulu, harus gendeng dulu. Artinya menelanjangi semua apapun yang diletakkan pada dirimu. Istah abot, luwih abot menghindar dari perkara ilmu daripada amwal. Nek amwal tadi yang depan gampang Pak, entekno dunyane dikekehno layane gampang. Wis. Mana pondok yang membutuhkan dana, wis kawekno mawon, kawabe sampai antek resik kari omah tok. Gampang toh? Nek ilmu lah wangel bos, ngawur. Kalau hal-hal yang bersifatkan mukasyafah karomah awabut. Masalah saya sendiri pernah alami sendiri, lebih berat ini. Melepaskan keagungan, kemuliaan di mata masyarakat itu lebih berat lan susah Pak. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bukan berarti nggak bisa. Subhanallah. Allah menyesatkan si hambanya itu dengan cara Allah, cara ilmu malah ditambahi, akhirnya pengakuan gede rumangsane tambah memuncak. Tapi nggak terasa dia juga patuh dengan hukum syariat Pak. Tapi mengapa ini dimasukkan Allah dalam golongan man yudhillu, golongan orang yang disesatkan Allah? Tingkatan Rasulullah Muhammad pun gak bisa untuk memintakan pertolongan Allah terhadap Allah. Ya Allah, kasihlah hidayah terhadap dirinya. Fa innallaha la yahdi rabakal, Gusti Allah. Apa maneh tingkatan kita lah gitu toh? Logikanya begitu. Itu hanya terhadap orang yang disesatkan Allah. Oke, yang terakhir, poin yang terakhir. Dengan cara apa Allah menyesatkan si roh hamba itu? Bi'ibadatihi,
Ai al-ubadu. Dia termasuk ahli ibadah secara zahir. Tapi di dalam hatinya tidak ada keinginan sedikit pun untuk bertemu Allah. Enggak ada. Karena dia terkuasai, terbudaki oleh al-athar, makhluk selain Allah. Apa? Ingin diwahni wong. Nah, di situ ya. Ini makhluk ya kan. Ingin orang lain menganggap dirinya orang yang baik. Udah lepas daripada itu, hati masih ingin untuk dikasih Allah sesuatu hadiah atas apa yang dia lakukan. Kan dicatat di situ. Sing sopo wongi, barang siapa yang sholat sendiri 1 derajat. Dihitung Pak, dicatat 1 derajat. Barang siapa yang berjamaah 27 derajat. Dicatat ning buku. Akhirnya apa? Ngelakna wong sing salat ijen munfaridan. Sing ngapi wae budal nang masjid rombongan. Terus diomong, rumah dekat dengan rumah jauh beda. Lebih baik rumah jauh. Oleh karena rumahku dekat, mumet Pak nang desa kono budal. Ya kali. Memburu pahala, pemburu pahala, pemburu surga. Lu ini semuanya makhluk. Hatinya itu paling mentok itu di situ. Mohon maaf sekali lagi, jangan ada yang merasa tersinggung. Enggak, sungguh permios. Ngerti permios? Permisi ya. Bukan maksud hati untuk menjelekkan, ndak. Maksudnya di sini adalah untuk supaya kau tambah baik. Paham ya maksudku? Saya tidak melarang Anda bisnisnya tambah besar, enggak. Ilmumu tambah luas, enggak. Terus ibadah zahirmu tambah bagus, enggak. Malah lebih baik apabila Anda itu juga memikirkan ruhaniyahmu itu terhadap Allah. Jadi mereka yang disesatkan Allah dengan ibadahnya itu kasih semangat tambahan Pak, semangat. Tapi nggak bisa ruhaniyah itu untuk tembus kepada Allahnya dalam ibadah. Nggak ada keinginan untuk bertemu Allah, nggak ada. Cirinya apabila disampaikan tatanan ajaran dinul tauhid, dinul hak ini ditolak Pak. Akhirnya mangkel. Saya ngaji malam hari ini greget nih nganti ini. Nggak suka gitu loh. Karena oleh sakit, karena memang ada penyakit. Obat didatangkan, kalau tidak ada penyakitnya nggak terasa sakit kau. Obat didatangkan kalau hatimu sakit, berarti hatimu bermasalah. Hatimu ada penyakitnya. Alkohol Pak ya, alkohol itu bagi orang yang tidak catu, tatkala ditaruh di dalam kulit rasanya apa? Dingin bos. Tapi manakala ada luka, pedih, perih, sakit. Tapi ingat, di dalam sakitmu itu ada kesembuhan. Ya. Jadi infeksi itu nggak ada. Yang tadinya mau infeksi, akhirnya nggak jadi infeksi. Ini kedokteran. Tahanlah rasa pedih,
rasa sakit dalam hatimu, tahanan, wis gak apa-apa, rungokno kupingmu, wis gak apa-apa, lebokno ning hatimu, babah loro dhisik. Nanti Allah akan menyadarkan hatimu sehingga lewat harta bendamu, lewat ilmu yang ada dirimu, lewat ibadah yang ada dirimu, kau bisa bertemu Allah di situ. Sehingga nggak perlu itu kau buang tanpa manfaat. Ndak. Temui Allah di 3 poin tadi. Tapi yang kita bahas malam hari ini adalah mereka yang disesatkan Allah dengan cara Allah sendiri. Sebab apakah? Sebab apakah mereka itu kok disesatkan Allah itu, Pak? Sebab apa? Bapak Ibu kembali kepada surah An-Nahl ayat 36 kemarin. Ketika Rasulullah menyampaikan dinul haq, ada 2 kelompok. 2 kelompok. Kelompok pertama, man yaiku wong, orang yang hadanallah, yang menerima dengan petunjuk itu. Satu kelompoknya yaitu man hakot, bersikekeh minadzulumat, minadzulalah, apa? Bersikekeh, bersukaria dengan kesesatannya itu. Wa qala aidan sami'na wa ata'na, sami'na wa asoina. Gara-gara mereka menolak ajaran dinul haq ini, sumber awal itu. Bis, dong ya, dong. Sumber awal itu karena kita menolak ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah. Inilah Pak persoalannya itu, sehingga Gusti Allah memetak-metak 2 kelompok. Satu kelompok mereka itu disesatkan dari 3 lini tadi. Satu kelompok dia diberikan Allah hidayah menerima petunjuk itu, bisa jadi beberapa lini. Lah mumpung durung, mumpung belum waktunya habis, apa solusinya? Ini 3 kelompok tadi. Tapi ada juga loh Pak, kelompok yang lain 3 pos maneh. Tidak hanya 3 lini, tapi ada beberapa lini lagi kebalikannya. Kalau kita kaya, kebalikannya adalah miskin. Dengan miskin itu juga Allah bisa menyesatkan, tambah suwe, tambah melarat. Akhirnya susah, tambah susah dengan kemelaratannya. Akhirnya bunuh diri. Bisa jadi. Saumpek diuber-uber bang, tetel apa? Allah ya karim. Lah sing ngalim kebalikannya, ngalim tambah suwe tambah goblok. Iya dak. Ruhaniannya itu wis tak. Allah ya karim. Bisnis diakali wong terus. Ya. Tapi dia nggak bisa melihat Allahnya, nggak bisa Pak. Wis tambah bodoh. Loh, bisa jadi kebalikannya sing ahli ibadah, ahli maksiat. Dengan maksiat itu dibikin indah terhadap dirinya, sehingga dia tidak bisa melihat Allahnya di situ. Bisa jadi Pak, Allah menyesatkan itu lewat hal yang seperti ini.
Dan semuanya itu persoalannya gara-gara ruhaniyah itu nolak ajaran dinul haq. Titik. Sumbernya ada di situ. Lah, solusinya bagaimana? Kembalilah. Terimalah ajaran dinul haq ini. Baik yang kaya ataupun yang miskin, baik yang alim maupun yang pekok. Baik yang ahli ibadah atau ahli maksiat, terimalah. Sungguh nanti kalau kau sudah mau menerima, mempelajari, bahkan mengamalkan, beda. Ada perubahan ruhaniyahmu luar biasa. Yes. Terus maksudnya mana? Kalau Rasulullah atau selain Allah itu nggak bisa menolong. Hetah. Apa bisa makhluk hakikati makhluk satu bisa menolong makhluk lain? Contoh iki. Iki makhluk, Pak. Hakikatnya makhluk kan ya jegideg. Apa diem seperti ugek-ugek ini dia, seperti patung. Iki hakikatnya, sifat hakikatnya, sifat aslinya itu begitu. Lah kok bisa bergerak? Bukan perkaranya dia itu bisa gerak sendiri. Majas itu artinya ada yang menggerakkan. Cuman berhubung oleh karena rohaniah kita masih dalam wilayah tersesat, maka kita masih mengaku-ngaku kalau kita bisa gerak sendiri. Nggak bisa, Pak, melihat di belakang kita, di dalam, di luar, di depan, di atas kita, nggak bisa melihat sesuatu yang halus yang kami sebut sebagai Rob atau Tuhan, nggak bisa. Nah, kalau sudah berilmu untuk melihat sesuatu pada diri kita, maka tahu sifat hakikatnya hamba makhluk itu bagaimana. Ya diem gini. Muhammad makhluk, kita makhluk. Gak bisa makhluk satu dengan yang lain menolong, gak bisa. Aslinya gitu loh ya. Sifat hakikatnya itu di situ. Bukan sifat syariatnya, bukan sifat basariahnya. Sifat hakikatnya itu seperti itu. Inilah maksud daripada makhluk siapapun, termasuk Rasulullah Muhammad, itu nggak akan pernah bisa menolong terhadap umatnya yang umatnya itu masuk dalam golongan man wong yudhillu, kang Allah nyesatkan, nggak bisa. Nah niku buktine kalau akhirnya sadar sebab melihat konten jenengan, terus tak parani tempat sampean, terus sampean iku mau kasih wejangan tentang masalah dasar tauhid, akhirnya saya amalkan. Sekarang saya tidak terbius dengan tiga poin tadi. Lho kuwi ndelok makhluke, Bos, ya kliru mono kuno. Jangan melihat Muhammad Rasulullah dari sisi makhluk, jangan. Lihatlah Allah dari sisi Allahnya, dari sisi hidup di dalamnya itu. Sebab semua makhluk bisanya
memindahkan makhluk yang lain itu karena memang ada yang memindah. Ini loh maksudnya. Ini kan ayat ini kan dibahas, Rasulullah pun tidak akan pernah bisa menolong terhadap hamba yang memang dikehendaki oleh Allah tersesat. Berarti lawan katanya, Rasul bisa dong menolong terhadap hamba yang tidak masuk dalam golongan yang disesatkan. Nah gitu toh maksud ayat itu. Tapi kalau kau masih melihat Rasulnya tetap salah dari sisi makhluk, nggak bisa. Kalau yang diberi petunjuk gak usah didongakno ya wis. Nggih nyun sewu ya, Mbah. Makanya kadang sering-sering saya itu mendapatkan curhatan, Gus didongake Gus nggih. Kula niki pun mulai kholwat niki didongake ndang wusul nang Allah. Rasane hatiku bos. Kata dongake wis teko dhewe kuwi. Masalah apa? Sudah maklum di dalam ayat mungkin dibuka di dalam surat apa ini? Al-A'raf ya. Ayat 186. Mayyudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Oh bukan. Ini yang khusus mereka yang disesatkan Allah. Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 17. Mayyahdillahu fahuwa al-muhtadi wa mayyudlil falan tajidalahu waliyam mursyidan. Allah akan memberikan satu petunjuk pada mereka yang diberikan hidayah, dan Allah akan menyesatkan bagi mereka dan mereka falam tajidalahu waliyan mursyidan, mereka tidak akan mendapatkan mursyid atau petunjuk, penolong, sedikit pun tidak akan pernah. Jadi kalau Allah memasukkan dirimu di dalam golongan Yahdi yang mendapat petunjuk, walaupun gak didongakno Allahumma, otomatis gitu loh. Cuman ya nggak mungkin lah Pak, kalau jawab gak usah tak dongakno tutuk dhewe ya ora. Kula nggih ngoten tok jawab ngono. Artinya apa Pak? Doa siapapun itu tidak ada hubungan dengan hidayah atau pemberian Allah. Hakikatnya bukan syariat. Tapi kalau kita bicara syariatnya, memang sih ada ta'aluk, ada hubungan. Anda bisanya kenal pada Allah karena ilmu yang diberikan. Nah, terus diperintahkan kholwat, akhirnya sambung nang Allah. Lah, iku syariate ono ta'aluke. Koyok lho ngono lho. Ya. Tapi hakikate nggak bisa, Pak. Allah tidak akan pernah memberikan sesuatu itu manakala kau bersikukuh ada kaitannya ta'aluk, hubungan dengan doa, nggak akan. Dan atau Allah memberikan sesuatu terhadap dirimu hidayah, itu nggak ada hubungannya dengan doa permintaanmu. Nggak ada kaitannya hakikate, tapi syariate koyok. Syariate kan nganggo logika. Logikane apabila saya tidak menerima ajaran ini,
terus taklim terus ngamal ke gak mungkin. Hatiku iso condong nang Gusti lho, akal nggih ojo buat nakal itu. Iman, hati, rasa apa tanpa Allah di situ nggak akan mungkin terjadi. Jelas Pak ya? Jadi maksud Rasulullah tidak bisa menolong itu dari sisi makhluk, nggak bisa. Artinya semua itu Allah. Lah sekarang manakala di antara kita itu masuk di dalam golongan wilayah yang disesatkan, apa solusinya? Tadi sudah saya katakan. Udah, terimalah ajaran Rasulullah ini. Karena itu sumber Anda disesatkan Allah itu sumber karena kita sami'na wa asoina. Datangnya ajaran kita tolak, bahkan kita wa asoina, kita anggap itu dongengan belaka. Sekarang terimalah, taklimlah, tarbiyahlah, belajarlah, ngertenono. Makanya dalam 1 tahun itu setiap bulan Ramadan itu pasti kami akan mengupas dasar-dasar itu. Itu untuk pemula-pemula khususnya. Bila mana terlalu lama menunggu dasar-dasar itu, cari sendiri di konten kami Ponpes Jaya Baru. Bila mana kesulitan dasar-dasar itu, WA aja pada diriku, langsung tak kirim linknya. Sudah saya kumpulkan. Jadi Anda tidak susah-susah mencari babnya yang mana yang harus aku pelajari. Gitu. Dah. Setelahnya Anda berlakulah khalwat sesuai petunjuk di situ, baru Anda akan dikeluarkan oleh Allah dari wilayah tersesat menuju wilayah hidayah. Lah, secara akal jangan kau gunakan. Kalau kau gunakan secara akal, mesti kau mengatakan mohon maaf, ada ta'aluk hubungan antara hidayah yang Anda terima, pindahnya dari wilayah tersesat ke wilayah yang mendapat petunjuk karena ilmu, karena saya. Jangan, itu keliru total. Kau harus masuk dalam wilayah yang sebenarnya. Apa? Semua karena Allah. Karena Allah. Biar ruhaniyahmu itu ada tambahan pengajaran lebih penting untuk melihat Allahnya daripada selain Allahnya. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah. Man wong yudlil kang aweh nyesatake sapa Allahu Gusti Allah, ya fala hadiyalah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Enggak ada yang mampu termasuk Rasulullah. Wa yadaruhum fituyanihim ya'mahun. Allah membiarkan kau terombang-ambing dalam kesesatan. Itu maksudnya sing sugih ya terombang-ambing dengan sugihe, sing ngalim terombang-ambing dengan ngalime, sing ahli ibadah terombang-ambing dengan ibadai, sing melarat tambah nemen, ya terombang-ambing dengan melarate, sing bodoh sing pekok tambah nemen, sing maksiat yo tambah nemen. Akhirnya ruhaniyah tidak bisa tembus pada Allahnya. Inilah golongan yang Allah katakan tidak ada satupun yang bisa menolong terhadap orang lain, termasuk Muhammad ini. Paham nggih? Wis dikembalikan pada dirimu, hanya Allah yang bisa menolong. Caranya kembalilah
engkau, terimalah ajaran dinul haq dan berlakulah sesuai petunjuk di situ. Itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu tanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten Bi, menika enten panyuwunan saking Bapak Ardi Alngapaki supados mbetakaken syair ingkang dipun anggit piyambakipun ingkang samangke nyuwun panjenengan kersa medharaken menapa ingkang dados substansi saking syair menika mangke. Bismillah. Rikala jaman semono ruh iron duweni janji suci marang ilahi dadi saksi ning alam iki baniyo ndang baniyo eling Gusti Allah Rabbul Izzati baniyo ndang baniyo janji suci tancep ning jero ati uripe Allah ning jero ati marang Gusti ojo ngasilani uripe Allah moho ngeliputi sedaya kahanan ing jagat iki jagating ati ojo dibatasi ingkar janji gawe susah ing ati. Mangkatan nyuwun wedharipun supados saged dipun pahami lan nyuwun kisi-kisinipun mbok menawi wonten cara utawi ingkang ekspres ngoten super kilat kagem nuju wonten substansinipun syair menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan janji. Janji ini hei korean kui bakal bisa murup menawi ono bensole. Nggih. Berarti kui terus kudu ngisi bengsol manakala ingin murup terus. Iku perjanjian. Isoke murup kudu ono bensole. Terus diingkari gak diisi bensol sampai kemeng ya ora iso murup. Apa janji kita? Ruhaniyah pada Allah. Terus kapan janji itu dicatat sebagai MOU? Perjanjian yang harus tetap dipatuhi. Barang siapa yang mengingkari atas perjanjian itu, maka apa yang terjadi? Hukuman, konsekuensi dari pelanggaran. Sing jelas menyusahkan ruhaniyah, itu pasti. Kapan itu ditarik perjanjian antara ruhaniyah dengan Gustine? Itulah di zaman azali, zaman di mana sebelum terjadinya, belum terciptanya makhluk.
apapun, makhluk apapun. Dalam dunia syariat dikatakan sebelum tercipta sebuah bayi, itulah zaman nukot goib, di mana sudah diambil satu keputusan perjanjian. Berarti maksud belum diciptakan itu adalah secara dohiriah, berbentuk manusia, yaitu bayi. Apa isi perjanjian di situ? Tidak ada lain, hanyalah pengabdian. Janganlah kau mengabdi terhadap selain aku. Janganlah kau muja-muji selain daripadaku. Janganlah kau nyembah selain daripadaku. Dan itu tertuang di dalam Al-Quran juga. Semua arwah itu menjawab, qalu bala syahidna. Iya, siap. Padahal semua sudah sudah dididik Allah. Apa resikonya nanti? Sudah. Sebetulnya ini kita itu sudah diajarkan Allah loh Pak. Tentang ngabdi itu sudah diajarkan. Sudah diajarkan Allah apa resiko Anda nanti ketika di dunia. Sudah. Dulu Anda sudah paham. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum, dan seterusnya. Nabi Adam itu ya, sebelum diusir dari surga ke dunia, itu sudah diulang Allah. Wa alamalan mulang sapa Allah Adama ing Nabi Adam asma'a ing beberapa nama, kullaha iku tetep kedue, kullaha utawi saben-saben asma. Artinya apa? Asma ini adalah pengajaran bahasa syariat. Sebelum ada tes-tesan antara Adam dengan iblis, Adam itu diulang Allah. Mangikan iblis luwih pinter, merasa lebih baik. Lah ngono nggih. Lebih baik. Nek pancen kuwi sing lebih baik, iblis oke, tak du. Ambe Adam istilah didepno ditakoki. Tapi sadurunge Adam iku diulang Allah. Dam iki telo. Dam iki korean. Dam iki kacamata. Diulang kabeh. Iki bahasa syariat lho Pak ya. Ketika dalam satu meja takoki, "Blis apa blis iki?" Gak iso jawab Pak. Jare awakmu luwih pinter. Adam, anu bos telo iku. Loh bener ya telo. Karena sudah diulang. Artinya apa Pak? Sebetulnya kita sebelum dilahirkan ke dunia, Allah sudah ngasih dua ilmu. Apa dua ilmu itu? Pertama, apabila kau mengikuti hawa nafsu, kau akan menjadi begini. Resikonya gitu. Kalau kau yang kedua mengikuti petunjukku, kau akan jadi begini. Itu wis diulang. Cuman andai lupa, nggih mboten. Jangankan masalah ilmu, perjanjian don jenengan lupa. Kalau hanya menyembah, memuji pada Allah, lupa. Mengapa lupa?
Kok Adam, apa Adam awakmu kok kena rayuane iblis? Sebab lupa ambek janjinya pada Allah. Wa zayyana a'malahum. Jadi kau telah ditipu oleh iblis. Akhirnya pesan Allah itu lupa. Akhirnya kau mengikuti omongane atau petunjuknya iblis. Sama dengan kita. Prosesnya begitu. Sehingga melihat kahanan umat manusia di bawah ini kok banyak tersesat, akhirnya Allah mengutus utusannya mudun. Apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Dah, diturunkanlah yang namanya utusan untuk menjejerke umat manusia rohaniyah itu biar kembali kepada asal. Iling perjanjiannya. Ketika disampaikan, yuk ada yang mengikuti, bahkan lebih banyak yang tidak mau mengikuti. Gusti Allah pegel. Kesawen. Dihapus ini. Jadi zaman Rasul Nabi ini umatnya dihapus, dihancurkan. Karena ya itu tadi. Sami'na wa asrina. Terus habis. Ganti lagi generasi berikutnya. Podoai sapu. Sejarahnya ya sama. Diturunkan Rasul lagi, disuruh untuk memberikan seruan, sama sampai zaman sak mangke sudah diserukan. Disinilah Bapak Ibu, nanti Allah akan memisahkan antara yang beriman dan yang beringkar, antara yang mendapat petunjuk dan yang disesat. Sekarang tinggal penghancuran. Hanya itu. Tinggal penghancuran. Berbahagialah mereka yang dimasukkan dalam man hadanallah. Berbahagia mereka. Apabila dia termasuk masuk kurban daripada penghapusan, dia malah lebih berbahagia daripada yang tidak jadi korban. Sama-sama. Yang enggak jadi korban itu dalam bentuk dia itu di wilayah hidayah. Yang jadi korban berarti mati, yang enggak jadi korban berarti gak mati. Lah, ini nanti yang meneruskan generasi berikutnya. Lah, lebih bahagia mana yang jadi korban dengan tidak di wilayah yang dapat hidayah? Lebih bahagia yang menjadi korban. Karena apa? Menik gak mikir Korean gak iso murup. Lah nek sik urip kan mikir Korean iso murup. Meni wis gak mikir mbok ni menir. Mikir mboten. Wah, sempurna wis nang Allah. Sebetulnya yang tidak jadi korban ini sebetulnya kalau boleh memilih,
ingin jadi korban lekas-lekas tinggalkan dunia secara totalitas. Tapi nggak bisa, Pak. Jenengan jadi korban nggak bisa. Allah meletakkan di situ supaya panjenengan itu memberikan seruan nantinya tausiah terhadap generasi berikutnya. Begitulah sejarah terus berlaku seperti itu. Iki wis diwingi Bantul. Tapi kan nggak ada potensi toh, nggak ada potensi. Lah ngono sih gak paham ya mbuh. Inna fi dzalika la ayatan liqaumi yatafakkarun. Ngenen tanda-tanda yang nantinya saya akan melakukan besar-besaran itu saya kasih tanda-tanda kecil. Ngenen. Aslinya gini loh Pak ya, sebetulnya itu Allah kasih tanda seperti itu matur suwuno, terima kasih ya. Sebab akan terjadi tanda yang akan terjadi hari H. Tahu hari H ya? Hari H itulah besar-besaran. Dikasih tanda kecil dulu biar manusia sadar. Sepanjang sejarah kami itu cuma satu kali ke Bantul, itu satu kali selama ini loh ya. Saya diperintahkan Allah untuk bertausiah di daerah Yogyo Bantul cuman hanya satu kali selama ini. Berarti itu tanda suatu saat saya pasti akan dihadapkan ke sana juga. Awalnya kami memang di Yogyakarta itu hanya satu keluarga. Saya disuruh mampir dari mana? Demak dulu. Kalau dari Purbalingga, oke tak mampir. Akhirnya bertausiah di dalam satu keluarga. Oh ini berarti tanda akan ada lagi. Ternyata kemarin. Secara umum udah. Nah sekarang sudah dikasih Allah tanda. Bukan maksud Allah itu hanya memberikan peringatan pada orang Yogyo Bantul aja enggak, tapi seluruh umat yang mengandung pengertian nanti ada hari H. Wallahu alam, itu semua urusan Allah. Tanda jenengan memasak tondo masakan itu matang kan ada toh Bu? Ada bahkan ada tanda masakan itu gosong, ada Pak Bu. Semuanya itu ada tandanya. Makanya Allah katakan inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun. Jadi semua tanda-tanda itu bejo bagi mereka yang mau bertafakur. Berarti karpe Allah ili ngongger kui ambek janjimu dulu. Berarti harus kembali. Inti syairnya gitu, menyadarkan umat supaya ingat terhadap janji pada Tuhannya. Dan janji itu hanya satu, tidak akan menyembah, memuja, memuji kecuali hanya pada Tuhannya secara ruhaniyah, bukan jasmaniyah, ruhaniyah. Sebab dunyane iki umate roh iki wis dipantau Allah, wis didelok Pak, diwasi. Umpama Gus Mesuh iki ngene, umpama ya Allah dobol sing
kok laksanakno saiki. Oke, Pak, kasih peringatan sih, diotek, sik pancet ae. Pada waktu itu diotek Allah atau dikasih peringatan ayat titik ae, bingung Pak, sing gak tahu ngucap Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Tapi bagi ahli syuhud, hati sampai sudah kembali pada Allah, nggak bingung, nggak bingung sekali enggak. Sing bingung itu mereka yang hatinya itu ingkar pada Allah. Anda nyantai mawon, mati iki karepmu, mati sesuk yo karepmu. Ya wis, bano. Oke lah syariate saya harus laksanakan. Apa? Istilah gak iso ngelangi, ono banjir yang goban, lah ngono ah, nggak goban. Gak, terus syariate ditinggal, ada banjir nyemplung, gak iso ngelah. Mati saiki yo podo, mati susuk yo podo. Misalnya ada banjir sret, nyemplung ae lah, ya gak ngono bos. Sampeyan ngerti Joko Budo ah? Joko Budo iku ngene dhisik kula diceritani kiai kula, guru kula, cilikan kula. Joko Budo iku duweni sesuatu, sing sesuatu itu diman-man. Lah wong kampung kok nengguluk. Terus jadi katakanlah sesuatu iku sing nemplek ning Joko Budo. Ketika saat ditengguluk wong kampung, ini dibayari Pak wong kampung itu. Melaku sak melaku. Napa niki? Kok panas? Wong ngobong boto. Mundur. Mundur sebab ana wong ngobong boto. Terus mbasa ngono ketemu nang siji perkara. Iku mang lak panas ya. Lho apa iki kok anget-anget? Dijawab ambek wong sing mikul mang. Oh, ngeten terus. Iku Joko Budo. Gawe perjanjian. Joko Budo iku. Sopo sing ngentut dipateni. Ngentut nih lho Pak ya. Ngentut dipateni. Basa sing Joko Budo iku mau roh sing gotong iku ngentut ya dipateni. Lah siji dina sing ngentut iku Joko Budo. Lah berhubung undang-undang itu enggak melihat bulu, ya harus dipateni. Dicengklung nonok nggone banjir mau. Wis Joko Budo sampai niki dipateni apa mati dhewe? Wis tak mati dhewe wis. Jadi ada banjir, dia langsung nyemplung. Pinggire hik tangkis itu ada kates. Tahu kates? Ya, pepaya. Pepaya itu sudah berbuah dan buahnya itu sudah nguning matang. Dia tenggelam melihat kates. Terus ngomong ini Joko Budo. Kok aku gak mati ngono ya? Aku iso mangan kates. Iki Joko Budo. Maksudnya ya nopo niku? Ngeten Pak. Itulah akibat seseorang yang ruhaniyahnya tidak bisa untuk menyambungkan diri terhadap hidup dari segala lini. Segala lini loh ya. Lini sing tak maksud tadi sugih melarat, ngalim pekok,
ahli ibadah, ahli maksiat. Nggak bisa sambung hatinya. Sehingga yang disebut sebagai pengabdian yang sempurna itu adalah hamba yang bisa menyambungkan, mengklikkan ruhaniyahnya itu terhadap Allah di segala lini. Makanya disebut pengabdian. Balik asal perjanjian, ingat, eling, ya di situ. Kita nggak usah ngomong proses karena terlalu lama prosesnya, sampai niku akhirnya sadar nompo ilmu ini dan melakukan kholwat. Jadi Anda sudah ngeklik, itulah yang dimaksud ruh kan wis gak ingkar terhadap Allah. Jadi mengapa itu dinyanyikan? Karena banyak di antara golongan ruhaniyah manusia yang telah ingkar janji. Dengan cara Allah mengingatkan lewat syair, dengan cara Allah mengingatkan lewat alam, dengan cara Allah mengingatkan hambanya itu lewat Quran, lewat hadis, dan lain sebagainya. Macam-macam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, mau bertanya Gus, mau manusia yang meninggal pada saat di dunia belum kembali kepada Allah atau ma'rifatullah, secara hakikatnya di mana Gus? Apakah bisa ditolong atau tertolong? Matur nuwun. Wa malahum min nasirin wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ruh yang saat di dunia itu masih buta terhadap Allah, tidak tahu Allah. Anda kan sudah tahu hidup yang ada dalam dan di luar dirimu. Cuman di situ ada golongan tahu Anda itu karena iman, tapi belum ihsan. Ada golongan tahu Anda itu Anda sudah lewat iman, sudah ihsan, sudah menyatakan. Tapi ini ruh yang belum sama sekali. Kalau Anda sudah ngomong Allah, maksudnya Anda bukan nama. Maksud Allah dalam hatimu, klik terhadap hidup. Bukan golongan ini. Yang Anda tanyakan adalah golongan tatkala di dunia dia masih buta terhadap Allah, kemanakah dia bertempat? Sekaligus saya menjawab dari beberapa pertanyaan dari netizen terkait masalah reinkarnasi, ya, yang katanya dilahirkan lagi ke dunia. Oke, sekaligus temdiku. Kemanakah ruhaniyah yang ketika saat di dunia belum makrifat pada Allah, terus dia meninggal? Apakah bisa ditolong? Itu pertanyaannya. Jawabannya wamin waroihim barzakhun. Dia dipenjara oleh Allah, disiksa oleh Allah dengan bentuk dimasukkan di alam barzakh. Alam barzakh, alam yang gelap bagi mereka. Tidak ada satupun pertolongan yang bisa menolong yang ada di situ, kecuali pertolongan dari Allah. Rasulullah Muhammad pun tidak akan pernah bisa menolong. Nggak bisa, siapapun nggak bisa. Wa malahum min nasirin, wa malahum, dan tidak ada pertolongan di situ. Min nasirin.
Terus bagaimana dengan adanya satu keyakinan seseorang dia akan reinkarnasi, dilahirkan kembali ruhnya di dunia, entah itu berbentuk hewan secara casingnya loh ya, jasadnya, ataukah reinkarnasi itu berbentuk anak, berbentuk putu. Nyun sewu, di dalam tatanan ajaran dinul haq itu nggak ada. Mohon maaf, bukan berarti saya menyalahkan keyakinan panjenengan adanya reinkarnasi. Kalau yang dimaksud reinkarnasi dalam dinul haq itu begini, sebelum meninggal Anda itu harus terjadi reinkarnasi, bangkitlah ruhaniyahmu dari penjaranya nafsu, jadilah kau dari budaknya Allah setelah jadi budaknya hawa. Itu reinkarnasi, atau bahasa Quran disebut al-hijratu, hijrah. Hijrah itu apa? Pindahnya dari satu alam ke alam lain. Hijrah pindahnya dari alam makhluk ke alam yang memiliki menciptakan makhluk. Berarti Allah. Jenengan ini sebetulnya sudah reinkarnasi. Yang asalnya ruhaniyah beriman pada selain Allah, sekarang hanya beriman terhadap, dan kesempatan ini hanya di dunia. Ini baru boleh disebut reinkarnasi. Dilahirkan kembali di dalam zona wilayah yang fitrah. Asalnya kan kita kan fitrah kotor, kemudian fitrah. Kalau yang dimaksud reinkarnasi seperti ini, saya benarkan miturut dinul haq. Kalau yang dimaksud reinkarnasi setelah meninggal ruhaniyah itu dilahirkan kembali berupa hewan apa, manusia lagi, tidak terjadi. Wa min waraihim. Dilihat Al-Quran. Wa min waraihim barzakhun. Anda dimasukkan satu alam yang gelap sebagai penyiksaan, yaitu disebut alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai datangnya hari kebangkitan. Yub'atsun, kapan hari kebangkitan itu? Setelah kiamat datang. Itu. Bapak Ibu, ini khusus bagi golongan yang ruhaniyahnya masih buta pada Allah. Saya logikakan begini, Pak. Jawab pening akalmu, ya, nang akal ya. Saya logikakan, saya akalkan begini. Oke, jenengan yang rawuh di sini kan sudah tahu rumahnya masing-masing, toh? Sudah tahu. Jenengan ruhaniyah itu asalnya sudah tahu tempatnya dari Allah. Nanti kembali kepada Allah. Udah tahu asalnya. Tapi ketika Anda dipaksa untuk kembali pulang ke rumah Anda masing-masing, walaupun Anda sudah tahu tempat rumah Anda, berhubung mata fisik Anda itu tertutup dan atau jalan yang Anda lewati gelap, bagaimana bisa sampai ke sana? Nggak bisa. Wis ta gak percaya, buktekno nek gak percaya. Nanti habis ngaji pulang ke rumah masing-masing. Iki dalane kan padang. Ya, meremo. Gak usah dituntut. Gak usah doa-doa, Cak. Pojokan masjid nih loh wis ya.
Gak usah doa tutup pasar. Pojokan masjid iki lho. Wis tah engko meremok mlaku rono. Piye? Nanti jawaban dengan akalmu. Iman sama juga. Makanya mengapa Allah menuangkan di dalam Al-Quran disebut barzah? Apa sih barzah itu? Dinding yang tebal, pemisah antara alam dunia dan alam akhir. Jadi Anda itu di penjara di situ. Jadi barzah itu adalah sebuah dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Sebetulnya itu kita yang masih di dalam wilayah penyesatan. Kita itu di barzah Allah, didinding oleh Allah lewat 3 tadi atau 6. Sugih melarat, ngalim pekok, ahli taat, ahli ibadah, ahli itu berarti barzah. Kalau di dunia barzah itu sudah kau hancurkan dinding pemisah antara ruh dengan Allah, sudah roboh, nggak ada, bisa Anda sampai bertemu Allah. Jadi barzah itu gak berlaku bagi mereka yang sudah ketika saat di dunia yang sudah merobohkan barzahnya. Inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Khauf, yahzan nggak ada. Bagaimana Anda takut? Lawang Anda gak ada kegelapan, tidak di wilayah kegelapan, takut dari mana sampai? Jari wak mudin, ya fulan, bar ngunu ono malaikat luru berngose sak kepel-kepel, ojo gemeter. Bagaimana takut? Oh, enggak ada yang ditakuti. Bagaimana Anda akan takut? Lawang Anda di posisi padang, jalan ya luas. Kau tidak akan menemui sesuatu yang mengkhawatirkan, menyenangkan toh. Yo kesenangan sampean mau balik, kok gak pian-pian Gusti ngene iki. Allah. Padha mek jawaban sampean saiki, kok gak pian-pian aku sik mengenal ajaran iki. Aku wis tuwa arepe bongkone. Lah ngono ta? Udah Bapak Ibu, semuanya Allah sendiri yang nyeting ya. Memang kalau kita boleh memilih, mohlah aku anak Fir'aun, iso aku anak Nabi Muhammad. Terus bagi ruh yang sudah makrifat bagaimana? Sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Inilah yang sering kukatakan. Rasulullah juga mengatakan, kalbarki, kembalimu koyok kilat. Kemanakah? Ke barzah? No. Alam lahut. Disediakan Allah alam lahut itu. Kata hadis, disindir ketika si fulan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, matinya dia ditidurkan seperti tidurnya kemanten baru, seperti itu. Itu kan takwilan, Pak, takwilan. Jadi ketika ruh ini sudah lepas dari raga dalam bentuk kematian, ruh itu akan masuk dalam satu alam di mana tidak ada alam, mengenal alam gelap, alam yang mengkhawatirkan, alam yang menakutkan, enggak. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sayaquluna lan podo dawuh sapa alladzina, maksudnya malaikat,
Sekulun alladzina qalu apa isine dawuh udkhuluha bisalamin aminin. Monggo tempatmu wis disediakan dengan aman kau masuk. Dengan aman. Dengan aman. Dan ruh inilah Bapak Ibu yang disebut dalam satu ayat surat Al-Baqarah itu tidak mati. Dan dia bisa untuk diizini Allah, hanya ruh ini yang diizini Allah untuk mohon maaf melihat ahlinya, melihat pengikutnya yang masa saat di dunia. Ini. Tapi yang barzah kekunjoro metu ya apa iso metu. Mau ke keluarganya nggak bisa metu gak iso. Nggak bisa, Pak. Di penjara ada dinding pemisah. Lah sekarang apakah bisa ditolong? Lagi itu pertanyaannya. Wa ma lahum min nasirin. Tidak ada pertolongan di situ yang berlaku kecuali pertolongan dari Allah. Monggo kita urai ini. Gini, Pak. Berdasarkan hujah dalil hadis sahih Rasulullah, tiga perkara yang tidak akan pernah putus ketika saat anak putu Adam itu meninggal dunia. Idza mata bnu adama inqata'a, semua terputus hubungan apapun kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah tak ada. Bagaimana bisa dikatakan sedekah jariyah wong ruhaniyah itu sikrono selain Allah? Enggak masuk. Sodakotin jariyatin enggak ada. Au ilmin yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat enggak ada. Bagaimana dikatakan manfaat? Wong ilmu ini dia tolak. Ilmu ajaran hakikat itu dia tolak. Enggak ada. Tinggal satu, Pak. Awwalatin salihin yada'ulah. Anak yang sudah ma'rifat. Tapi jangan kau beranggapan yang menolong itu anak. Ini prosesnya panjang, Pak. Dikatakan orang yang makrifat itu bagaimana sih? Orang yang sudah kehilangan rumongso orangnya. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Sering tak sampaikan. Yang disebut orang yang sudah makrifat pada Allah adalah orang yang sudah kehilangan rumongso orangnya. Dalam hal apapun. Dalam hal yang melakukan hilang. Dalam hal yang alim hilang. Dalam hal apapun. La yarawna, mereka itu tidak punya iman, tidak punya keyakinan, manakala munculnya perkara dari dirinya itu dari dirinya. Nggak ada. Itu orang arif. Berarti orang yang sudah kehilangan orangnya. Rumongso lho Bu ya, kerumangsaan awake yang nyapo-nyapo itu sudah nggak ada, hilang. Satu sisi yang lain yusyahid annal fa'il huwallah ta'ala. Justru dalam dirinya itu gemuruh Allahnya yang mendominasi. Jadi dirinya sudah tidak ada. Nah, berarti walaupun secara syariat koyok-koyok anak itu sing dungakno sing nyelametno, tapi hakikatnya adalah Allah. Itulah yang kusebut sifat jaiz akan turun dari Allah beberapa sebab. Sebab yang pertama, punya anak soleh yang mau mendoakan. Apa isine donga? Mek loro tok. Ya Allah, sepuron kesalahane bapakku, makku. Loro delen di sisimu, lah gitu.
mek loro tok iki. Otomatis cirinya anak yang makrifat itu ketika saat membaca Fatihah atau kirim opo lewat sedekah dunya, ya toh, dia tajalli. Berarti siapa? Allah toh. Inilah sifat jaiznya Allah. Sifat di mana melanggar aturan hukum apapun gak apa-apa. Iku jaiz, wenang. Cara undang-undang hukum, bapak kita iku ahli adab karena di alam barzah hukum. Tapi hukum yang sudah ada itu tidak bisa membatasi hak prerogatif Allah. Yaitu sifat jaiz. Ketika sifat jaiz turun jeret secara undang-undang nggak boleh karena dia ahli adab, berarti dia harus ada di penjara. Tapi siapa yang bisa menghalangi Allah? Selain Allah nggak ada. Bagi Allah lagi nggak ada. Makanya bagaimana mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sementara sesuatu itu nggak ada? Bagi Allah ya nggak mungkin lah. Jadi si bapak tadi di ngapura kesalahan wa yaghfir lakum dzunubakum wa kafir ankum sayyiatikum, diampuni lalu yuhibbukumullah, dijadikan kekasihnya, berarti diletakkan di sisi Allah. Siapa yang bisa protes? Bos, malaikat protes kepingin di iblisno kedua. Hah? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Itulah namanya sifat jaiz Allah. Sifat yang merubah dari semua undang-undang. Ngapunten, saya hakim. MA, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Proses mulai PN, Pengadilan Negeri. Si A dijatuhi hukuman mati. Naik banding PT. PT itu pengadilan tinggi. Ditetapkan sesuai dengan PN, hukuman mati. Mohon maaf, naik lagi hukum yang berikutnya, pusat, namanya kasasi. Ya, kasasi. Kasasi iku mohon maaf menetapkan apa? Misalkan nanti terakhir gerasi ya, gerasi. Saya sebagai gerasi berarti saya presiden. Walaupun di MA kasasi menetapkan hukuman mati, tinggal celah satu poin. Kita mencari hukum gerasi. Siapa yang memberikan gerasi? Hanya satu, adalah presiden, panglima tertinggi. Aku ngomong, tak bebas no. Siapa yang bisa ngomong? Ayo, gak bisa. Keputusan mulai PN sampai Mahkamah Agung, saya cut, jret. Cuman yang harus dipertanyakan sebab apa saya membebaskan. Ini yang harus Anda pelajari. Jangan terus karena jaiz mentang-mentang ya ojo dilip, bos. Saya menetapkan gerasi itu, keputusan di dalam gerasi itu ada alasan tersendiri miturut hubungan pribadi saya. Malah ada yang sebaliknya, Pak. Di PN berapa kemarin? 2 tahun. Banding PT 4 tahun. Terus, tambah gede nggak ya? Dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Terus kasasi ditolak. Gerasi apalagi? Wah. Ya weh, mencoco. Itu fakta, Pak. Fakta. Sebab apa itu semua?
jare umumi kasuriku stream bed sing dari mati ke bebas tadi loh nggih. Mati kok bebas lah, wis nemen apa? Paling tidak seumur hidup lah gitu malah bebas itu. Gerasinya bebas. Anda apa? Cara umum ya njane kasurmu iku stream bed. Stream bednya malah kewandel. Lemek Pak, lemek, ngerti? Kasur iku lemek. Ya wis mbuh iku terjemahno dhewe. Nah, iki bahasa umum lho Pak. Kalau monggo Allah mosok bisa tah? Nggak bisa. Jadi bisa Pak ditolong manakala hanya satu sumbernya dari anak yang soleh. Makanya jenengan kagungan anak, akrif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Sebetulnya anak soleh itu apakah anak keturunan itu? Orang dekat sebetulnya. Disebut orang dekat, anak itu orang dekat. Bapak dengan anak itu hubungan yang paling dekat. Apakah anak itu? Mohon maaf, bisa jadi awaladin solihin itu garwo. Bisa jadi orang tua. Bisa jadi tetangga. Bisa jadi guru. Bisa jadi apapun. Makanya mengapa sih awak dewi kalau kirim donga tahlilan ngundang wong akeh gak mungkin tonggo kiwa tengen tok loro mean kan gak mungkin. Iku maksude bek-beke ono sing ahli makri ada kekasih Allah. Ketoke budal ngantuk Pak ngene-ngene. Wong ngarani wis gak ngerti lah iku kalau waline Allah gak ngerti. Enggak tahu. Wali ini Allah itu macam-macam Pak. Ada orang yang Anda kenal, ada orang yang tidak Anda kenal. Ada orang yang Anda kenal nganggapnya apa wong gak tahu sembahyang. Diterima adungane ngono ya diundang. Loh, ada Pak. Wali ini Allah yang model kayak ngono iku ada. Lho nggih. Teko tahlilan tidak ngawai, apa tidak ngawai? Gak semestinya bajunya itu sarungnya wis ngepir. Gak seperti yang lain, wah bajunya bagus-bagus, wangi ampun. Enggak iki. Lah piye Pak, wong dasari wong gak patek duwe. Itu namanya gak ngawai. Datang. Enggak melihat isok mocone. Orang-orang ngomong ngawang gak isok moco apa. Wong ya diundang ngentek-ngentek no berkat. Oh, ada yang seperti itu hatinya karena dia itu merasa fasih bisa membaca ini akhirnya ngilokno kuwi. Padahal itu wali ini Allah. Kita nggak tahu. Ya meneng mau tak. Jadi koncone la ilaha illallah. Loh mohon maaf loh Pak. Allah berkuasa menentukan wali ini koyok ngene iki. Tapi ruhaniahnya tajam Pak nang Allah. Inilah salah satu yang disebut awaladin solihin itu di situ. Mboten enten mangkel Pak atine walaupun dia tetangga dari si almarhum dia mungsuhi, nggak mungkin Pak dia memungsuhi ruhaniahnya. Pasti dia tetap doakan. Loh inilah yang menjadi sebab musababnya sifat jaiznya Allah turun. Berarti disimpulkan bisa ditolong, bisa jikalau yang menolong itu Allah. Dia berzikir, dia membaca apapun masih dia nggak merasa dirinya. Dalam hatinya tajali Allahnya. Dia inilah. Makanya bila perlu sak desa. Walaupun pulurane apa pulurane begini. Hidangane sak puluk-puluk dang, sak puluk-puluk dang. Nah, enggak apa-apa. Mari ngono cek digunem wong. Biasanya gitu Pak. Kita itu kalau tidak mengikuti
adat yo digunem to. Ngundang tahlil wong sak desa biasae wong katakan wong 100 gak cukup sak desa. Pulang digawani jemblem situ. Itu dadi guneman. Ya udah. Bapak Ibu, berarti jawabannya bisa. Karena masih ada kesempatan, berarti anak itu lebih-lebih anak secara syariat sendiri, ya bisa. Tapi perlu diketahui bukan perkarane anak itu yang menyelamatkan, tetapi adalah Allah. Dan atau di dalam hadis Rasulullah katakan, jikalau kau punya anak meninggal sebelum akil balik, berarti ini adalah celengan. Apa celengan ya? Apa? Tabungan. Anda nanti di mata Allah dibela. Nah ini kan dia kan dalam fitrah Pak, dalam fitrah. Tapi bukan berarti sampean punya anak kecil malam-malam langsung dibunuh ya ndak gitu loh. Ya jangan gitu. Enggak pulang pemahamannya sing penting anak mati ditekak diceblono sumur lah, jangan. Ya, Al-Fatihah.